Dajjal, awal fitnah terbesar. Bagian 1, pertanda di langit dan bumi. Malam itu langit tampak tidak seperti biasanya. Bintang-bintang yang biasa berkelip dengan damai tampak redup, seolah enggan menyinari bumi. Di ufuk timur, sebuah cahaya merah samar membias di langit, memberi pertanda yang tak dimengerti oleh kebanyakan manusia. Di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang, tersembunyi dari mata dunia, ada sebuah pulau yang sunyi. Pulau itu dipenuhi oleh reruntuhan gunung dengan pohon-pohon yang tampak lebih tua dari peradaban manusia. Angin yang bertiup di sana membawa aroma kehampaan, seperti tempat yang ditinggalkan oleh kehidupan. Di tengah pulau itu terdapat sebuah gua besar yang dalam. Gua itu begitu gelap hingga tidak ada satu cahaya pun yang bisa menembusnya. Di dalam gua terdapat sebuah penjara yang tak biasa, bukan jeruji besi, tetapi rantai-rantai besar yang bercahaya redup, seolah-olah terbuat dari cahaya dan kegelapan sekaligus. Di dalamnya, seorang makhluk terikat, matanya yang satu terbuka, sementara yang lain tertutup rapat oleh daging yang mengeras. Tubuhnya besar dan kuat, tetapi ada bekas-bekas luka yang tampaknya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Makhluk itu terdiam, tetapi napasnya berat. Ia telah menunggu saatnya tiba. Hari itu, tanah bergetar pelan. Langit yang berwarna merah semakin pekat, dan di tempat yang jauh dari sana, di sebuah desa yang tidak terkenal, seorang wanita muda sedang menggeliat kesakitan. Ia akan melahirkan seorang anak. Bagian 2, kelahiran di malam gerhana. Di sebuah desa kecil di timur, seorang wanita sedang mengalami persalinan yang sangat sulit. Malam itu, gerhana bulan menyelimuti langit, membuat suasana semakin mencekam. Wanita-wanita desa yang menolongnya saling bertatapan, ragu apakah kelahiran ini adalah berkah atau musibah. "Apa ini pertanda buruk?" bisik seorang wanita tua. Setelah berjam-jam bertarung dengan rasa sakit, akhirnya suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Namun, ketika mereka melihat wajah bayi itu, mereka semua mundur dengan ekspresi ketakutan. Mata bayi itu tidak seperti mata manusia biasa. Satu matanya bersinar tajam, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa orang lain, sementara mata satunya tertutup rapat oleh kulit yang keras. Sang ibu yang masih terengah-engah merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia memandang anaknya, tetapi bukan dengan kasih sayang seperti seorang ibu pada umumnya. Ia merasa asing terhadap bayi ini, seolah-olah ia melahirkan sesuatu yang bukan dari dunianya. Bagian 3, masa kanak-kanak, keajaiban dan kegelapan. Anak itu tumbuh lebih cepat dari anak-anak lain. Pada usia 3 tahun, ia sudah bisa berbicara dengan sangat lancar dan memahami hal-hal yang bahkan orang dewasa pun sulit mengerti. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapannya. Setiap kali ia menatap seseorang, orang itu akan merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah seluruh rahasia terdalamnya sedang diungkap. Ada orang yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang jatuh sakit, dan ada pula yang tiba-tiba kehilangan akal sehat mereka. Ketika ia berusia 5 tahun,
kejadian luar biasa terjadi. Seorang anak kecil yang bermain di tepi sungai tiba-tiba terpeleset dan tenggelam. Orang-orang berteriak panik, tetapi anak itu hanya berdiri di sana, menatap air dengan dalam. Lalu, seolah-olah sungai itu patuh kepadanya, air tiba-tiba naik dan mendorong tubuh anak yang tenggelam itu ke tepi. Semua orang tercengang. "Itu sihir!" teriak seseorang. "Tidak, itu mukjizat!" seru yang lain. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar. Ada yang menganggap anak itu adalah orang suci, tetapi lebih banyak lagi yang menganggapnya sebagai pertanda buruk. Namun, anak itu hanya tersenyum. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Bagian 4. Rahasia di balik mata yang tertutup. Pada suatu malam, sang ibu terbangun karena suara bisikan. Ia membuka matanya dan melihat bayangan hitam melayang di kamar anaknya. Bayangan itu berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi ia tahu bahwa itu bukan suara manusia. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi saat itu juga anaknya membuka mata. "Ibu," katanya dengan suara yang terdengar lebih dalam dari usianya, "kenapa kau takut?" Sang Inu mundur dengan wajah pucat. "Apa? Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Anak itu tersenyum, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyumnya. "Aku adalah fitnah terbesar bagi umat manusia," katanya pelan. Malam itu, sang ibu menyadari bahwa anak yang ia lahirkan bukanlah manusia biasa. Bagian 5. Perjalanan ke tanah terlarang. Ketika anak itu beranjak remaja, ia mendengar suara yang memanggilnya. "Datanglah padaku." Suara itu berbisik dalam mimpinya. Ia mengikuti panggilan itu, berjalan sendirian hingga ia mencapai tempat yang penuh reruntuhan kuno. Di sana, ia bertemu dengan makhluk yang telah menunggunya sejak lama. Makhluk yang terikat di dalam gua di Pulau Sunyi. Makhluk itu tersenyum. "Akhirnya kau datang," katanya. "Aku telah menunggumu selama ribuan tahun." Anak itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa aku benar-benar seperti yang mereka katakan?" Makhluk itu tertawa kecil. "Kau lebih dari itu," katanya. "Kau adalah pemimpin terakhir sebelum hari kehancuran. Kau adalah fitnah yang dijanjikan." Dan sejak saat itu, anak itu menerima takdirnya. Ia bukan lagi hanya seorang anak. Ia adalah Dajjal, ujian terbesar bagi umat manusia. Langit kembali berwarna merah dan bumi bergetar. Dajjal telah menyadari siapa dirinya, dan ia siap melaksanakan tugasnya menyebarkan fitnah, menyesatkan manusia, dan menguji keimanan mereka. Dunia telah memasuki babak akhir dari perjalanannya, dan hanya mereka yang memiliki keimanan kuat yang akan selamat. Bagian 6. Perjalanan dalam kegelapan. Setelah pertemuannya dengan makhluk yang terikat dalam gua, Dajjal merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya dan apa takdirnya. Ia berjalan meninggalkan desanya, menghilang dari kehidupan ibunya dan semua orang yang mengenalnya. Ia menuju ke tempat-tempat yang hanya sedikit manusia berani menjelajahi. Di padang pasir yang tandus, ia bertemu dengan sekumpulan manusia
yang mengasingkan diri dari dunia. Mereka adalah para penyembah kekuatan gaib yang percaya bahwa ada entitas-entitas di luar batas dunia manusia yang bisa memberikan mereka kekuatan. Mereka melihat Dajjal sebagai sesuatu yang luar biasa. "Kau bukan manusia biasa," kata salah satu pemimpin mereka. "Kami telah menunggu seseorang seperti dirimu." Dajjal tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mereka. Dan saat itu juga, mereka merasa seperti sedang dilihat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Sejak malam itu, Dajjal belajar banyak tentang ilmu-ilmu sihir, tentang bagaimana manusia bisa diperdaya, dan bagaimana keajaiban bisa digunakan untuk menyesatkan orang-orang yang lemah iman. Tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia belum cukup kuat. Ia masih harus mencari sesuatu yang lebih besar. Bagian 7. Mencari ilmu yang terlarang. Setelah bertahun-tahun belajar dari para penyembah kekuatan gelap, Dajjal mendengar tentang sebuah tempat yang tersembunyi di ujung dunia, tempat di mana ilmu-ilmu terlarang disimpan sejak zaman dahulu. Ia memulai perjalanan ke sana, menyeberangi lautan, dan melewati pegunungan yang tidak pernah diinjak manusia biasa. Di tempat yang jauh itu, ia menemukan reruntuhan kota kuno yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Di tengah-tengah kota itu, ada sebuah menara yang tinggi dengan pintu yang terbuat dari batu hitam. Saat ia menyentuh pintu itu, sesuatu di dalam dirinya bergemuruh. Ini adalah tempat yang ia cari. Saat ia memasuki menara itu, suara-suara mulai berbisik di kepalanya. "Kau telah datang, wahai yang dijanjikan." Di dalam menara, Dajjal menemukan kitab-kitab kuno yang berisi ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada manusia biasa. Ia belajar tentang rahasia dunia, tentang bagaimana ia bisa memanipulasi kenyataan, dan bagaimana ia bisa menciptakan keajaiban-keajaiban palsu yang bisa menyesatkan manusia. Semakin lama ia membaca, semakin ia menyadari bahwa dirinya bukanlah manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menguji umat manusia. Bagian 8. Kembali ke dunia. Setelah bertahun-tahun menghilang, Dajjal akhirnya kembali ke dunia manusia. Namun, ia bukan lagi seorang pemuda biasa. Ia telah berubah. Ia kini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Ia bisa menghidupkan orang mati, tetapi hanya untuk sementara. Ia bisa menyembuhkan penyakit, tetapi hanya sebagai tipu daya. Ia bisa menunjukkan surga dan neraka, tetapi itu semua hanyalah ilusi. Dengan semua kekuatan ini, ia mulai menyebarkan pengaruhnya. Ia pergi dari satu negeri ke negeri lain, menampilkan keajaiban-keajaiban yang membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah seorang nabi, bahkan lebih dari itu seorang Tuhan. Orang-orang yang lemah iman mulai mengikutinya. Mereka percaya bahwa ia adalah jawaban atas doa-doa mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diuji, karena di balik semua keajaiban itu ada tipu daya yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Bagian 9. Fitnah yang menyebar.
Berita tentang seorang pria yang memiliki kekuatan luar biasa mulai menyebar ke seluruh dunia. Ada yang menyebutnya sebagai seorang penyelamat, ada yang menyebutnya sebagai seorang penipu. Tetapi semakin banyak orang yang percaya kepadanya, ia mulai membangun pengikut, menciptakan pasukan, dan menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru dunia. Ia menawarkan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, tetapi dengan satu syarat, mereka harus menyembahnya. Ia menawarkan kekayaan kepada orang-orang miskin, tetapi mereka harus berjanji setia kepadanya. Sedikit demi sedikit, dunia mulai dikuasainya. Tetapi di saat yang sama, ada orang-orang yang masih bertahan, orang-orang yang memiliki iman kuat, yang menolak untuk diperdaya oleh keajaiban-keajaiban palsunya. Mereka tahu siapa dia sebenarnya. Mereka tahu bahwa ia adalah Dajjal, makhluk yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sejak berabad-abad yang lalu. Dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan fitnah ini adalah dengan bertahan dalam keimanan mereka. Bagian 10. Pertarungan terakhir. Saat kekuasaan Dajjal semakin besar, muncul berita tentang seorang pemimpin yang akan melawannya. Seorang pria yang dikenal dengan nama Imam Mahdi. Ia adalah pemimpin umat Islam yang telah lama dinantikan, yang akan membawa keadilan dan kebenaran di tengah fitnah yang semakin besar. Dajjal tahu bahwa Imam Mahdi adalah ancaman terbesar bagi rencananya. Ia mengerahkan pasukannya untuk melawan Imam Mahdi dan para pengikutnya. Dunia terbagi menjadi dua kubu, mereka yang mengikuti Dajjal dan mereka yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Pertempuran besar pun terjadi, tetapi meskipun Imam Mahdi dan pasukannya berjuang dengan gagah berani, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Dajjal sendiri. Mereka menunggu seseorang yang lebih kuat, seseorang yang telah dijanjikan akan turun dari langit untuk mengakhiri fitnah ini. Dan pada saat itulah Nabi Isa Yesus turun dari langit, seperti yang telah dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Dengan cahaya yang menyilaukan, ia turun di Masjidil Aqsa di antara pasukan Imam Mahdi. Dajjal yang selama ini tidak pernah merasa takut, tiba-tiba merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang mendalam. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Nabi Isa mengejarnya dan menikamnya dengan tombak di sebuah tempat bernama Lat, dekat Yerusalem. Dajjal akhirnya binasa, dan dengan kekalahannya, fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia pun berakhir. Epilog dunia yang baru. Dengan kematian Dajjal, dunia memasuki era baru. Keadilan kembali ditegakkan. Orang-orang yang telah tersesat mulai kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka yang telah memilih untuk mengikuti Dajjal tetap dalam kehancuran mereka, dan dunia kini bersiap menghadapi babak terakhirnya sebelum datangnya hari kiamat yang sesungguhnya.